Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini cukup cerah ya dan cukup segar karena semalaman ya mungkin tidak semalaman tapi lumayan lama di rumah saya dan mungkin juga di sekitar rumah saya Surabaya Sidoarjo hujan cukup deras dan lama. Ini kayaknya baru terjadi di Surabaya. Jadi suasana pagi ini terasa segar. Tadi saya keluar jalan-jalan, beceknya cukup becek ya, jadi biasanya kemarin ya hujan tapi nggak terlalu selama tadi malam. Nah, bersyukur dengan kondisi dengan seperti ini hujan terasa segar ya, tumbuh-tumbuhan namanya tumbuh bersemi kembali dan kemungkinan insya Allah mungkin kuman-kuman yang nempel di permukaan insya Allah disapu sama hujan, dibuang ke selokan, dibuang ke laut, sehingga insya Allah kita di masa penghujan ini, musim hujan insya Allah mungkin kita bisa kembali ke normal. Maka pagi ini mari kita berdoa, semoga tetap demikian keadaannya, semoga kita tetap sehat, tidak hanya kita sendiri, keluarga kita, khususnya ayah kita yang telah, ayah dan mungkin ibu yang telah menjadi sumber nafkah kita, yang telah menghidupi keluarga kita. Kita doakan mereka tetap sehat, dan mari kita juga berdoa agar kuliah kita di pagi ini berjalan lancar, tidak ada kendala, internet, sinyal, gadget, laptop, ya. Dan yang lebih penting lagi, apa yang sudah kita kerjakan di pagi ini adalah mendapat ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kalian ya, nanti setelah lulus kuliah. Oke, mari kita berdoa, berkeyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan sebelumnya? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan sekali lagi, cepetan absen, khususnya yang belum absen, ya. Jose, sudah absen belum? Nggak pernah kedengar suaramu. Ferry, Galang Salam ini nggak datang ini. Sudah, Pak. Ya, Pak. Rio, sudah absen semua ya, nggak ada masalah ya. Edwin, Pak. Kenapa Ferry? Ya, Edwin, Arfian sudah absen semua ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, Sudah, Pak. Jangan lupa absen teman-teman ya. Saya beri toleransi sampai 15 menit. Kalian di kuliah online ini saya pikir lebih gampang karena absen bisa di mana aja. Apalagi dengan adanya gadget ya. Bisa di mana aja ya. Kalau saya dulu misalnya waktu kerja gitu absen harus pakai ceklok gitu, harus di tempat itu. Kalian bisa di mana aja ya. Dan anggap saja kuliah ini adalah sunnahnya. Yang fardu adalah absen. Yang setor mukanya ya. Gampangannya kita masuk kantor absen terus tidur. Nanti pulang absen, pulang. Ya, jadi nggak ngapain-ngapain itu nggak apa-apa ya. Jadi syukur-syukur karena memang tanggung jawab kalian masih sebagai mahasiswa, saya mohon kalian mungkin ada keperluan atau apa, tapi sebisa mungkin tolong ikutin kuliah sampai selesai. Khususnya kalau kalian tidak ada kendala misalnya di kota atau kalian sekarang pakai wifi di rumah yang istilahnya sudah berlangganan, dipakai nggak dipakai sudah fix kayak gitu, ya mohon aja kalian kuliah sampai selesai. Karena memang tuntutan atau kewajiban kalian sekarang ini adalah mencari ilmu untuk bekal kalian, itu yang diminta sama orang tua ya. Tapi mungkin tetap di dalam hidup ini mungkin selalu ada hajat ya, mungkin ada sesuatu yang mungkin mengantar orang tua atau menemani orang tua di rumah sakit dan lain-lain. Semoga yang memang punya hajat dan mungkin masih punya hal yang mungkin nggak bisa kuliah, semoga usahanya semoga ikhtiarnya, semoga lancar, kalau memang sakit disembuhkan.
Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Materi yang hari ini sudah saya upload ya. Silakan. Jadi ini nanti tinggal sedikit ya. Setelah ini terus kemudian kita lanjutkan di materi saya yang ke-7 ya. Silakan kalian download di My Brilliant ya. Oke, kita lanjutkan. Kita kemarin melihat faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Ya, ada beberapa ya, budaya, sosial, pribadi, psikologi. Ya, dari tatanan yang paling besar budaya sampai kemudian sampai di kepribadian. Ya. Terus kemudian ada namanya kelompok ya, kelompok sosial ya. Kelompok sosial ini ya karena kita hidup di dalam kelompok sosial tadi itu kita akan dipengaruhi dan mempengaruhi ya. Pasti ya, seperti gampangannya sebagai anak untuk beberapa kebutuhan misalnya sabun, odol ya. Ya mungkin kita hanya memakai apa yang sudah disediakan oleh orang tua kita ya. Ya kecuali kalau misalnya kalian dapat uang saku terus kemudian kalian membeli sendiri ya. Tapi ada beberapa hal yang kalian mungkin tidak punya keputusan, kecuali kalau memang itu tadi, kalau kalian punya uang. Misalnya contoh TV yang ada itu ya terserah merek dari orang tua. Kalau kalian mau beli yang berbeda, kalian paling cuma bisa mempengaruhi ya. Mah jangan beli yang ini mah, ini jelek, atau mah beli yang ini mah lebih canggih gitu. Berapa harganya? Kalau misalnya mungkin masih di dalam anggarannya mungkin akan dibelikan ya. Nanti kita akan melihat sebenarnya. Selain ini, sebenarnya setelah misalnya anggap saja oke, apa yang sebenarnya dijadikan pegangan ketika orang membeli ya. Jadi sekarang kita melihat perilaku ini pengaruhnya di mana aja ya. Sosial, di sosial itu contoh misalnya kemarin saya jelaskan misalnya agama ya. Terus kemudian ada kelompok ya. Terus kemudian ada kelas ya. Kelompok itu bahkan ada yang jadi acuan ya. Acuan kita siapa, tokoh kita siapa, itu yang kemudian kita tiru. Makanya kemudian ada budaya K-pop dan lain-lainnya. Terus kemudian ada keluarga ya, sampai kemudian kemarin kita sampai ke pribadi ya. Oke, saya mungkin mulai dari sini dulu aja. Oke, pribadi kemarin sudah sampai sini sebenarnya. Saya ulangi lagi tapi cepat ya. Oke, ini sudah tahap di akhir. Jadi kalau kalian lihat tadi itu mulai yang dari yang paling besar tadi itu sosial, yang paling ujung ini adalah pribadi ya. Pribadi ini kalau memang dia sudah mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan untuk membeli, ya dia sangat berperan juga ya. Jadi contoh kalau misalnya kalian sudah bekerja, punya duit misalnya, di sini kalian bisa mengambil keputusan sendiri ya. Nah ini berarti Anda sebagai pribadi bisa melakukan keputusan membeli berdasarkan keinginan kalian. Misalnya contoh selama ini misalnya kalian sebagai anak misalnya butuh HP. HP ini dibelikan sama orang tua, sudah dipengaruhi misalnya. Kita ingin misalnya kayak punyanya Dani misalnya, HP iPhone, tapi orang tua, ini kemahalan kemahalan do, ini aja ya Samsung misalnya. Loh, Samsung lebih murah Pak? Nggak tahu, ini contoh ya. Nggak lah. Atau nggak usah beli dulu ya ini punyanya papa, punyanya mama ya. Kamu pakai dulu aja gitu. Lah mama, aku tak beli baru, lu kok enak mah. Kayak gitu. Ya sudah, kita nggak bisa protes. Kecuali kalian memang tadi sudah punya penghasilan. Makanya saya dorong kalian sekarang ini ada banyak kesempatan sebenarnya ya. Banyak kesempatan kalian bisa mendapatkan. Saya lihat banyak sekali kakak kelas kalian dan mungkin teman-teman kalian ya. Saya lihat ada beberapa teman yang saya lihat kebetulan saya mengikuti mulai dari kuliah mulai awal ya sehingga sampai lulus. Contoh Egi itu ya, Egi sama Pras itu. Egi sama Pras saya kenal karena kalau nggak salah dia ketua Himaprodi ya kalau salah. Setelah itu digantikan sama Hafid, setelah itu digantikan sama Aroyan ya kalau nggak salah ya. Setelah ini saya nggak tahu siapa itu ya. Pras itu, Pras ini kalau nggak salah juga pernah dapat beasiswa dari kampus ya. Sekarang dia lulus, dia sudah punya bisnis dan bisnisnya cukup jalan kencang ya. Egi ini orang tuanya jualan susu kedelai
jualannya itu persis di depan perumahan saya. Ya, jadi kalau saya keluar persis itu ayahnya jualan susu kedelai. Kadang-kadang Egi yang jualan kalau misalnya papanya punya hajat atau punya keperluan, sedangkan Egi lagi nganggur atau apa jualan ya. Kadang-kadang ya saya ngobrol sama Egi itu. Mungkin kalau kalian kenal sama Egi atau mungkin lihat tanya-tanya kelas ini sudah jalan ya. Ada beberapa kelas yang sudah apa namanya mencari project lewat internet, pendapatannya sudah bukan rupiah lagi tapi sudah dolar ya. Saya mengetahui karena cukup dekat, bahkan dia pernah datang ke rumah ke saya ya, karena dia mendapat kesempatan bekerja, tetapi ada apa ya, dia ada tantangan tugas dari kantornya yang dia nggak bisa, dia minta bantuan saya ya. Oke, jadi ini pribadi. Di dalam pribadi ini tentu kebutuhannya juga beda-beda, kebutuhan anak, kebutuhan ketika masih sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja ini berbeda-beda juga ya. Termasuk juga adalah masalah pekerjaan ya. Pekerjaan ini juga pengaruh juga terhadap pembelian barang dan jasa. Kalau saya misalnya saya dosen seperti dan juga sebagai konsultan IT, kebutuhan saya adalah laptop ya. Maka laptop ini saya beli. Tapi mungkin bagi orang lain yang tidak terlalu butuh karena mungkin di kantor sudah ada komputer dan pekerjaannya komputer hanya untuk kebutuhan kantor ya, di rumah nggak ngapain harus beli komputer, harus beli laptop ya. Kalau saya memang kerjaan saya harus terkait dengan laptop, maka saya beli laptop. Ini contoh ya. Atau mungkin saya ngapain harus beli stetoskop. Saya punya stetoskop ya, sama apa itu tekanan darah itu yang untuk mengukur beli di rumah. Tapi saya dan istri nggak bisa menggunakannya, nggak tahu pada waktu itu kepinginnya kita ingin rutin melihat tekanan darah ya, terus kita ke toko, sama toko itu diberi alat yang itu yang kayak dokter itu stetoskop sama itu ya. Itu katanya lebih akurat dan lebih murah, tapi masalahnya kita nggak punya ilmunya. Lah beli yang otomatis itu yang tangannya dibebet sama itu, terus kemudian neken start, terus kemudian langsung tahu angkanya, itu terlalu mahal ya, ratusan ribu, sedangkan itu cuma sekitar 100 lah ya, itu ya. Kayak saya nggak butuh kan stetoskop ya, kalian juga nggak butuh stetoskop ya. Ini terkait dengan pekerjaan ya. Kemudian kemarin sudah saya jelaskan masalah situasi ekonomi ya. Situasi ekonomi ini ternyata juga berpengaruh terhadap apa yang dibeli ya. Ketika kondisi normal, bahkan mungkin dalam keadaan makmur, orang gampang aja rekreasi sering sekali berangkat ke restoran untuk makan, atau bahkan kadang-kadang nginap di hotel gitu. Namun ketika sudah situasi seperti ini, pendapatan berkurang, ya yang dibeli yang berbeda ya, sudah jarang makan di restoran ya, mending masak sendiri. Atau udah nggak ngelencar lagi, nggak rekreasi lagi kayaknya. Jadi pengaruh juga ini apa yang dibeli dan apa yang tidak dibeli. Terus kemudian gaya hidup jelas ya. Saya tahu ada seseorang yang senang dengan mobil ya, sehingga meskipun rumahnya ngontrak, saya juga heran ya, rumahnya ngontrak, tapi mobilnya ganti-ganti ya. Ini mungkin dia merasa gaya hidupnya harus yang itu, yang maksudnya apa-apa rumah ngontrak asal mobilnya keren gitu. Bisa saja itu, maka tiap orang bisa berbeda ya. Kalau saya sih mending naik sepeda motor tapi punya rumah sendiri. Meskipun kecil-kecil ya, daripada rumah besar tapi ngontrak terus pindah lagi, kan mending gitu. Enggak, ini tiap orang pasti berbeda. Ini dipengaruhi oleh gaya hidup ya. Gaya hidup ya. Contoh misalnya, ya ini kalian bisa banyak lah cerita tentang gaya hidup. Mungkin kalian mau cerita mungkin apa pengaruh gaya hidup di dalam keputusan membeli? Ada yang mau memberi contoh? Edwin? Contoh gaya hidup mempengaruhi pembelian. Tadi saya Mungkin contoh. kayak itu, Pak, merek baju, Pak, kalau saya pribadi, Pak. Iya, betul sekali ya. Gaya hidup, ada orang yang suka bermerek. Ya, kalau nggak bermerek nggak mau beli. Ya bisa, betul sekali. Iya, Ya, kayak dulu masa-masa SMA gitu, baju tuh harus bermerek, harus mahal. Tapi betul. sudah kuliah gitu, sangu mepet,
makan memang penting bagus lah gitu Pak sekarang. Begitu ya. Semakin Iya, dewasa. betul. Ya, saya pernah diceritani oleh orang tua bahwa anaknya itu selalu minta sepatu bermerek ya. Karena teman-temannya di sekolah itu semuanya pakai sepatu bermerek, jadi ya gaya hidup di situ memang sepatu bermerek, padahal sepatu bermerek itu di atas ya 1 juta ya, saya nggak tahu ya. Oke, Edwin, Pak, tapi sekarang iya. brand lokal sudah naik kok Pak. Kenapa Sekarang brand lokal juga sudah naik. juga? Jadi kayak hidupnya itu walaupun kayak hidup mewah, tapi kayak merekanya itu juga apa namanya, mereknya itu kadang-kadang juga merek-merek lokal juga. Betul. Oke, betul. Jadi Edwin sama Theo, terima kasih pendapatnya tadi tentang gaya hidup mengaruhi pembelian. Mungkin ada yang mau beri contoh lain, ya. Theo tadi udah memberi contoh yang bagus bahwa contoh misalnya gaya hidup terkait dengan menggunakan branded, ya istilahnya anak-anak sekarang branded, gitu ya. Itu ternyata jadi gaya hidup ya. Ya bisa saja branded tapi branded KW bukan dia tembakan ya. Dulu saya juga pernah, anak saya minta yang sepatu merek Nike, akhirnya saya belikan yang tapi KW sama anak-anaknya, sama teman-temannya di Gojlok, oh ini KW gitu, tapi saya bilang enggak, itu asli. Anak saya percaya ke kami ya. Tapi kan yang penting sesuai ada logonya, apa itu, centang itu. Yang lain mungkin topping Devian mau memberi contoh tentang gaya hidup mempengaruhi pembelian. Hamid, Fadullah Hamid. Oh, Dita, selamat datang Dita. Lama nggak kedengar suaramu. Sepeda itu bisa nggak sih Pak mempengaruhi? Kan sepeda, kan selama pandemi ini kayak banyak yang sepedaan gitu, terus banyak juga yang beli. Betul sekali. Ya, aku tadi mau ngomong tuh nunggu jawaban dari kalian. Sekarang gaya hidup lifestyle-nya itu bersepeda gitu ya. Jadinya sekarang yang saya dengar ini harga sepeda mahal ini sekarang tiba-tiba ya. Dulu harga sepeda sekitar 1 juta, sekarang paling murah 3 juta. Ya, ini benar. Ya, lagi tren ini, betul ya. Di mana-mana banyak orang tetangga, klub yang kemudian bersepeda. Ini gaya hidup ya. Betul. Oke, jadi kayaknya kalian sudah paham. Saya lanjutkan aja kalau begitu. Nah, sekarang masalah kepribadian konsep diri. Ada karakteristik psikologi unik ya, di mana setiap pribadi ini punya karakter uniknya, meskipun anak kembar sekalipun tidak mungkin sama ya, meskipun anak kembar sekalipun, apalagi saudara, apalagi misalnya kayak sekolah ya, meskipun sekolah kedinasan seperti anak saya dengan semuanya serba seragam sama, gundul sama, semuanya sama ya. Kalau kalian melihat kayak anak saya itu yang sekolah di Curug itu mulai dari sepatu, kaos kaki sampai celana dalam, semuanya itu diberi dari kampus, jadi sama gitu. Tapi ya sama aja dia, mereka tetap punya karakter psikologis yang unik ya. Kemudian konsep diri, ya ini konsep diri. Kemarin sudah saya berikan contoh bahwa setiap manusia itu sebenarnya memiliki konsep diri, apa yang dia inginkan ya. Ya setiap orang bisa pertama mungkin cita-cita ya. Contoh misalnya kayak saya dulu misalnya sejak kecil ingin jadi tentara, itu konsep diri saya itu mungkin ingin jadi tentara ya. Jadi mungkin akibatnya kalau misalnya dulu misalnya saya beli-beli yang terkait dengan tentara, tapi sampai sekarang saya masih beli buku-buku atau majalah-majalah terkait kemiliteran ya. Sampai sekarang koleksi saya kemiliteran banyak ya. Karena memang sejak kecil dulu saya memang cita-cita jadi kayak tentara, kayak pilot ya sebenarnya. Makanya saya lebih banyak dulu ngoleksi buku-buku, majalah itu masih ada. Bahkan kalau saya ke Jakarta, saya selalu beli buku yang kemiliteran itu, yang bahasa Inggris itu, yang besar-besar itu. Karena kalau di Surabaya nggak terlalu banyak. Kalau di Jakarta ada beberapa toko yang toko-toko import ya itu, sehingga lumayan lengkap koleksinya, sehingga saya bisa mendapatkan buku itu. Ya, ini contoh ya, hanya sekedar contoh aja. Nah, maka kemudian kita bisa membuat iklan yang kira-kira bisa membuat konsep diri yang sesuai dengan konsepnya mereka. Ya, contoh kalau misalnya
saya kepinginnya jadi orang sukses gitu ya. Oh ya udah, ini kamu kalau menggunakan produk ini kamu bisa sukses atau merasa sukses ya. Itu kemarin sudah saya ceritakan ya, kayak iklan rokok itu ya. Padahal kalau kita lihat rokok itu ya sama, tapi kenapa kok orang kok merasa merokok ini jadi sesuatu konsep yang diiklan? Karena iklan itu sudah kayak mempersonifikasikan produk. Barang itu, produk itu kan benda mati ya, nggak punya karakter ya. Tapi dengan iklan itu seakan-akan diberi karakter ya. Kemarin saya beri contoh misalnya BMW, Mercedes, Volvo. Ini kan sebenarnya mobil yang sebenarnya kualitasnya sama, maksudnya sama-sama bagus ya. Tapi kenapa kok seakan-akan untuk BMW itu anak orang untuk orang kaya tapi yang dinamis. Ini orang kaya yang apa namanya, yang lebih puritan. Ini kan orang kaya yang lebih main safety, misalnya pejabat, terus kemudian para komandan atau mungkin pengusaha yang kaya raya yang mungkin takut masalah keselamatan, nah kayak gitu. Ini padahal pada dasarnya BMW pun juga sama safe-nya dengan Volvo. Volvo juga fiturnya sama banyaknya dengan BMW misalnya kayak gitu. Ya, tapi ini yang makanya kita harus belajar. Makanya di sini kita belajar di manajemen periklanan ini, kita melihat dulu, kita kenal kenapa seseorang melakukan pembelian. Apa sih sebenarnya seseorang ketika memutuskan untuk membeli? Ya, oke. Sekarang yang berikutnya adalah psikologis ya, motivasi. Apa sih yang sebenarnya mengarahkan seseorang untuk mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tadi? Ya, apa motivasinya? Ya, ini sering dijadikan apa ya, pertanyaan ya. Kalau misalnya kalau di dalam kejahatan itu ketika sudah terjadi kejahatan, mereka akan ditanya motifnya apa, motifnya artinya yang menjadi niatnya, motivasinya itu apa. Kalau dia tidak punya motivasi, berarti kemungkinannya dia tidak melakukan kejahatan itu ya. Ya kalau di apa itu di komik Conan itu kan ditanya motifnya apa gitu, oh nggak ada motif dia. Kalau ada motif berarti kemungkinan dia bukan pelakunya, bisa dicoret ya. Nah ini setiap orang kadang-kadang membeli sesuatu itu dengan motif yang tidak berkaitan dengan pemanfaatan produk, ya, tidak pemanfaatan produk. Ya, contoh misalnya yang tadi saya bilang tadi, yang sudah dicontohkan sama Theo misalnya, ketika orang beli baju branded, ya, menurut Theo tadi setelah kuliah ini sebenarnya ya nggak masalah merek apapun, yang penting nyaman. Itu sebenarnya kan nilai manfaat produknya itu sama. Tapi kenapa kok beli merek ini atau yang branded ini? Karena ini memiliki motivasi lain, tidak hanya sekedar sebagai fungsi dasar dari pakaian, yaitu untuk menutup aurat ya, ya untuk nyaman aja, tetapi untuk menimbulkan gengsi. Ini motivasi tiap orang berbeda. Maka kita juga harus memperhatikan produk kita ini jangan hanya sekedar bahwa ditunjukkan sebagai ini manfaat produk, tetapi produk ini juga harus ditunjukkan kira-kira bisa nggak memenuhi motivasi apa yang diinginkan, ya, motivasinya apa. Kalau misalnya contoh tadi itu, kalau misalnya baju misalnya ya, baju yang tadi branded itu pasti nanti untuk brandingnya itu pasti dibuat khas ya, dibuat khas ya. Coba saya tanya sama Theo tadi, Theo, apa sih bedanya kalau misalnya ini saya orang awam ya Theo, saya beli kaos yang bermerek misalnya, sama nggak bermerek, sama ini tulisannya, gambarnya, motifnya sama, ini apa yang sebenarnya membedakan? Nilai barang Gengsi, Pak. Bukan. Secara fisik, ya, secara fisik. Jadi ini misalnya baju merek Gap, ya, yang asli. Ini juga ada baju merek Gap, bentuknya juga persis. Ini yang membedakan apa sebenarnya? Kalau saya awam, oh ini asli, Pak. Ini asli, hah? Kualitas, bahannya, Pak. nemtek, bahan. Ya, nah itu tadi yang sudah dijawab sama Nisa itu ya. Dulu saya kalau ke Jogja, teman-teman mungkin tahu ya, saya kalau ke Jogja pasti mampir ke Malioboro Mall ya. Malioboro Mall terus turun di lantai dasar. Siapa yang pernah ke sana? Malioboro Mall itu Jalan Malioboro, dekat dengan hotel
apa ya, hotel apa itu, Ibis ya kalau nggak salah yang di pojok itu ada Malioboro Mall. Saya turun ke bawah, di bawah itu ada sebuah kios ya yang ramai sekali ya, dia jualan kaos ya, mereknya Dagadu ya. Saya selalu kalau beli itu kalau dari Jogja mesti beli kaos itu buat oleh-oleh Dagadu ya, kayak mungkin kalian ke Bali beli apa itu jogger ya kayak gitu ya. Dilala saya pernah jalan-jalan di apa namanya di THR, loh kok ada juga Dagadu di situ ya, Dagadu di situ ya, Dagadu di situ, modelnya gambarnya itu persis gitu, persis gitu loh. Nah, makanya saya bilang tadi sebenarnya kalau cuma hanya memberikan manfaat produk ya, anggap saja ini mereknya berbeda ya, ini enggak, si pembuat produk ini enggak mungkin harus seperti itu, karena kalau cuma hanya manfaat produk ini apa nilai tambahnya. Tadi sudah dijelaskan sama Nisa, salah satunya adalah yang membedakan name tag ya. Saya lihat yang di belakang kerahnya itu kaos ya, kaos oblong ya, Dagadu ya, kayak jogger itu name tag-nya apa ya, kayak mereknya gitu, itu bagus sekali ya, bagus, besar dan bagus, ada tulisannya Dagadu dan itu dibikin apa ya, istimewa, itu tidak mudah dipalsukan ya. Ada kayak apa ya, ada kayak apa itu namanya itu merek di baju itu loh, itu bagus. Jadi kalau secara fisik itu kita bandingkan orang awam, kita lihat yang ini biasa, yang itu bagus, oke. Terus kemudian yang kedua, kalau saya beli ya itu di Jogja sana, itu nanti saya dibungkuskan terus dimasukkan di dalam tasnya itu tas kertas ya, dan sangat bagus, ada tulisannya Dagadu. Ini benar-benar apa namanya nilai tambah ya. Jadi orang beli itu bukan sekedar ini hanya untuk kaos ya, untuk aurat, tetapi ada nilai tambah tadi, itu keren. Jadi kalau di bawah ada kelihatan tasnya itu Dagadu, ini akan memberikan nilai tambah. Makanya saya bilang tadi itu ketika kita bikin produk itu harus dipuaskan, yaitu kalau cuma hanya bisa menjelaskan manfaat produk atau cuma hanya memberikan manfaat, orang juga memberikan manfaat, tapi kadang-kadang yang dibeli sama orang itu adalah yang bukan produknya, manfaat produknya. Tadi contoh misalnya ya tadi itu ada tasnya tulisannya Dagadu yang bagus gitu, yaitu kalau dibuat oleh-oleh terus diberikan, mereka senang sekali. Padahal di Surabaya itu ya saya menyesal juga, loh ternyata bisa ya ada di Surabaya. Saya juga nggak tahu asli atau tidak, tapi kalau kita pakai ya orang kan melihat itu Dagadu gitu kan, ada tulisannya kayak jogger juga, meskipun Dagadu itu bilang yang asli ya hanya di Malioboro Mall lantai dasar, sama kayak jogger hanya yang asli hanya di Kuta atau apa ya, pabrik jogger atau apa, di luar itu palsu ya. Tapi ketika pakai orang-orang kadang-kadang ya nggak tahu itu asli atau tidak. Oke, berikutnya adalah di dalam psikologis adalah persepsi. Persepsi ini adalah proses dilalui seorang dalam memilih, mengorganisasikan atau menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dua. Jadi persepsi itu gambaran dari dia menurut sesuatu, dari sesuatu menurut dia, persepsi. Ya, contoh misalnya kamu saja, misalnya orang melakukan hal yang sama, ya, tapi seseorang si A mempersepsikan dia melakukan ini untuk ini, tapi si B mempersepsikan orang ini melakukan untuk ini. Misalnya contoh, misalnya ada orang ya, orang melakukan kebaikan, misalnya ada melakukan sesuatu lah, terus kemudian si A bilang, bagus orang ini ya, orang ini sangat dermawan, bla bla bla, misalnya. Ini si A, ini persepsinya berarti di orang yang digambarkan tadi itu persepsinya, tapi sebenarnya itu hanya citra, misalnya hanya untuk cari nama karena mau pemilihan lah ini. Jadi ini kadang-kadang persepsi seperti itu. Makanya kalau saya kadang-kadang saya gunakan ini, ya ini menurut saya sih boleh aja ya. Tapi coba saya minta juga masukan dari kalian. Dulu kalau saya misalnya jualan dalam arti saya jualan jasa, itu yang saya kepinginnya dipersepsikan oleh calon klien itu adalah saya dianggap mampu, ya. Saya dianggap mampu, persepsinya supaya mereka itu menganggap saya ini Yusuf ahli di dalam membuat website, itu persepsinya. Itu yang saya kepinginnya mereka itu memahami. Itu
lebih baik mereka mempersepsikan saya bisa daripada saya bisa tapi persepsinya tidak bisa gitu ya. Karena yang penting itu adalah di sisi pembeli ya, bukan di sisi kenyataan. Ini contoh lagi ya, kalian mungkin merasakan, tapi kalau saya sangat-sangat merasakan sekali. Jadi ketika saya sudah membuat aplikasi ya, terus kemudian selesai, terus kemudian klien telepon atau pas pertemuan itu, Pak Yusuf, tolong saya direvisi Pak Yusuf, bukan kata revisi, Pak Yusuf tolong ditambahkan ini Pak Yusuf. Waduh, kita melihat itu sulit sebenarnya. Tapi dari sisi klien itu mudah. Ya Pak Yusuf kan tambah ini aja. Jadi karena mudah itu dia kepinginnya gratis ya. Contoh sepele begini ya. Kita bikin form ya, ada nama, ada alamat misalnya, ada nomor telepon. Terus kemudian tiba-tiba klien minta, Pak Yusuf tolong ditambahkan di situ nomor fax. Ya. Bagi sisi klien prosesnya gampang, tinggal ditambahin satu row, satu baris, fax titik 2, terus form gitu ya. Tapi dari sisi kita pekerjaannya itu rumit. Pertama nambahin di HTML ya, untuk cara saya programming HTML. Kemudian dari sisi PHP, kemudian dari sisi database. Dari database ini saya tambahkan satu tabel lagi ya. Ini hanya satu sisi ya. Jadi HTML ini hanya cuma input gitu ya. Ini saya harus bekerja satu hal ini sudah 3. Padahal ketika di input ini kan ditampilkan di tempat yang lain, berarti kan harus bekerja lagi. Ya, jadi ini kan input tambahan. Tapi ketika misalnya detail profil M user misalkan ada lagi nomor fax-nya. Nah, ini kan berarti saya harus memperbaiki yang lain. Dan yang karena ada data lagi tambahan baru. Ini hanya satu ini. Kalau berkaitan dengan data-data yang lain, saya harus memperbaiki semua. Dari sisi klien kelihatan mudah aja, gini aja Pak Yusuf gitu. Ya. Itu kadang-kadang. Nah, dan sebaliknya ada yang kadang-kadang klien itu menghibah-hibah, Pak bisa nggak tambahin gini, nggak apa-apa deh saya bayarin gitu, saya tambahin lagi gitu, karena persepsi mereka adalah susah, padahal menurut kita wah ini gampang hanya 5 menit selesai, tapi dari sisi klien itu kelihatan susah, sampai istilahnya minta tolong bahkan mau bayar. Sebaliknya yang tadi bagi kita itu kenyataannya susah, tapi dari sisi klien itu gampang. Dan siapa yang dibenarkan dalam mail ini? Klien. Wes gak iso. Kadang-kadang, mungkin kadang-kadang kita menjelaskan ya nggak bisa. Ya, jadi persepsi ini juga penting. Maka kita lihat di sini ada perhatian selektif, ada distorsi selektif, ada ingatan selektif. Ini masalah persepsi. Setiap orang, tadi motivasi punya kebutuhan yang ingin dipenuhi, suatu kebutuhan menjadi dorongan atau motif apabila kebutuhan muncul hingga mencapai taraf intensitas tertentu ya. Contoh misalnya yang saya suka di dalam contoh-contoh ketika saya menerangkan tentang iklan itu adalah contoh misalnya ini saya perhatikan sampai dulu sampai sekarang, ini adalah contoh kayak iklan sabun Lux ya. Sabun Lux ini kan sebenarnya hanya sebagai kalau produknya ini hanya sekedar manfaatnya adalah membersihkan kotoran waktu mandi kan. Tapi Lux ini pintar iklannya ini membuat persepsi bahwa sabun ini dipakai sama bintang film terkenal loh ya. Kalau kamu pakai sabunan ini kamu cantik kayak bintang film ini. Jadi yang lucu ya, hasil menurut survei dulu ya yang pernah saya baca, nggak tahu nanti yang paling baru seperti apa, justru yang beli sabun Lux ini mohon maaf ya, bukan orang yang orang kaya ya ada ya, tapi yang kayak mohon maaf yang kayak pembantu rumah tangga ini banyak beli yang sabun-sabun yang kayak gitu, karena mereka ketika menggunakan itu menjadi motivasinya dia ya bersih ya, tapi juga kelihatan jadi lebih cantik menurut persepsi mereka, jadi lebih cantik kayak artis itu karena iklannya itu ya. Maka memang kita di dalam iklan ini bagaimana membuat tadi itu ya, membuat persepsi tadi itu ya, kayak tadi juga rokok, bahwa sebenarnya benda itu ya hanya memberi manfaat itu, tapi kenapa kok tiba-tiba orang bisa mempersepsikan dirinya seperti apa yang di dalam iklan ya. Persepsi dapat melibatkan penafsiran seseorang atas suatu kejadian berdasarkan pengalaman masa lalunya. Pada
pemasar perlu bekerja keras untuk memikat perhatian konsumen agar yang pesan disampaikan dapat mengenai sasaran ini. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa persepsi ini adalah didefinisikan sebagai proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, menginterpretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Jadi artinya ketika melihat sebuah produk, ya, dari pengalaman dia macam-macam, seperti pengalaman hidupnya dan macam-macam pendidikannya, dia akan memiliki sebuah sebuah arti terhadap ini. Dan kalau bisa itu yang mau dijelaskan atau disampaikan di dalam iklan, agar mereka tidak hanya merasakan sabun ya untuk hanya menghilangkan kotoran selesai, tapi kalau sabun ini membuat kamu cantik seperti bintang film internasional, ya. Makanya kalau dulu Lux itu modelnya mesti bintang-bintang film internasional seperti kayak Sophia Loren, ya, bintang film. Terus kemudian siapa itu model yang terkenal itu lupa, pokoknya bintang Indonesia itu kayak yang saya ingat itu siapa itu, Ada Apa Dengan Cinta itu siapa, siapa namanya artis yang Ada Apa Dengan Cinta, Dian Sastro. Dian Sastro itu dulu menggunakan itu, Marisa Haque yang kelas-kelasnya bintang film yang terkenal gitu ya, yang istilahnya bintang film terkenal tapi juga papan atas yang harganya mahal gitu ya. Oke, sekarang berikutnya adalah psikologis ya. Psikologis pengetahuan berupa dalam individu muncul dalam pengalaman, keyakinan dan sikap. Keyakinan, sikap ya. Kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang dianut seorang mengenai sesuatu. Jadi kepercayaan itu adalah sesuatu yang dianut seseorang terhadap sesuatu ya. Kepercayaan ini bisa adat istiadat, kepercayaan juga bisa agama ya. Kepercayaan ini merupakan citra produk dan merek. Orang bertindak atas kepercayaan. Jika sebagian dari kepercayaan ini salah dan menghambat pembelian, maka produsen akan melakukan kampanye untuk membantah kepercayaan ini ya. Ini kadang-kadang penting ya, karena di dalam bisnis itu biasanya orang dilihat itu adalah kepercayaan. Ini harus benar-benar disampaikan. Contoh kasusnya dulu beberapa tahun yang lalu ya, susu Denko ya, susu Denko produsennya Nestle ya, yang produsennya Nestle Denko ya, ya saya lupa, pokoknya saya ingat produsennya itu Nestle di Pasuruan ya, sama mereknya apa Denko atau yang lain itu. Denko Pak, benar Pak. Denko ya, Denko Pak. nah, benar, diisukan bahwa di dalam proses pengolahan susu segar ini kemudian menjadi susu bubuk itu Denko itu diisukan ada kandungan babinya sehingga tidak halal ya. Wah, jatuh itu, penjualannya jatuh ya, orang-orang sudah kadung percaya terhadap hoax demikian. Hoax demikian percaya ini ya. Wah, sempat kelimpungan karena produsennya kalau diteruskan ya bangkrut itu ya, karena ya orang nggak percaya, beli merek lain aja gitu. Maka kemudian Nestle itu bikin kampanye yang membantah bahwa itu tidak benar gitu. Kapan-kapan ingin saya ceritakan strateginya kayak apa untuk membantah itu. Berikutnya adalah sikapnya, gambarkan penilaian kognitif yang baik atau tidak baik, perasaan-perasaan emosional, kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan ya. Jadi setelah kepercayaan ini kemudian jadi sikap ya. Jadi kalau misalnya kalau saya melihat bahwa produk ini bagus dibilang sama siapa dan kemudian atau keluarga kami memakai bertahun-tahun, saya kemudian punya sikap bahwa merek ini adalah bagus gitu ya. Nanti setelah sikap adalah perilaku. Contoh ya, contoh ini di keluarga kami ya, nggak tahu, saya juga ingin masukan dari kalian. Di keluarga kami sejak saya kecil itu orang tua saya itu percaya bahwa merek SAP untuk televisi itu bagus ya. Jadi setelah misalnya bosen beli lagi ya merek SAP ya. Ketika saya berkeluarga ya, setelah saya berkeluarga pun saya beli TV pertama itu SAP, SHARP ya, SAP ya, tajam ya. Kemudian beli lagi ya SAP, berikutnya SAP ya, sampai sekarang TV itu merek saya hanya SAP, nggak ada yang lain ya. Seperti itu. Meskipun sekarang mungkin ada yang canggih-canggih, ada yang apa, smart TV atau apa ya, kami tetap
ya beli sub yang Smart TV itu ya. Kemarin saya ke rumah adik saya itu TV-nya rusak ya, baru rusak terus beli lagi. Mereka sub juga. Adik itu saya juga beli sub. Dia bilang ketika menikah dia beli sama dengan saya sub juga ya. Baru rusak itu setelah 15 tahun katanya sejak pindah di rumah itu. Bahkan kalau saya malah anak saya yang saya beli TV itu, anak saya yang kedua malah belum lahir, sampai sekarang masih ada. Jadi ini contoh sikap ya. Nah, maka di sini perlu pembelajaran ya untuk melihat perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah belajar. Proses belajar terjadi karena ada interaksi antara manusia yang pada dasarnya bersifat individual dengan lingkungan khusus tertentu. Proses belajar pada suatu pembelian terjadi apabila konsumen ingin menanggapi dan memperoleh suatu kepuasan, atau sebaliknya tidak terjadi apabila konsumen merasa dikecewakan oleh produk yang kurang baik. Masalahnya kadang-kadang yang kecewa ini bukan dia ya. Oke, kalau dia mengalami kecewa, tapi kalau dari orang lain dan kemudian ini ditangkap benar ya, contoh kemarin sudah saya jelaskan ya, ada kelompok acuan dan kelompok acuan ini bilang ini misalnya jelek atau kelompok acuan bilang baik, meskipun dia tidak pernah pakai, tidak pernah punya pengalaman, dia dianggap ngikutin daripada seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi materi hari ini. Silakan di-download, sudah saya upload di MyBrilliant ya. Oh, sebentar. Yang gabung 46 ya. Ini semoga mereka punya hajat aja, takutnya mereka nggak kuliah, maksudnya nggak absen ya. Kalau nggak salah jumlahnya ada 70. 46 ini berarti ada lebih dari 20-an yang tidak ikut kuliah. Semoga hanya sekedar tidak ikut kuliah ya. Takutnya nggak absen juga ya. Karena kemarin saya lihat di kuliah pengganti ini cukup banyak yang absen. Oke, saya lanjutkan. Pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Jadi kelanjutannya kayak kemarin ya. Jadi kalau kita lihat kayak kemarin ya, seperti ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, ada budaya, sosial, pribadi, psikologis pembeli. Namun kalau kita lihat modelnya seperti ini ya. Jadi ada pemasaran dan ada rangsangan-rangsangan lain ya. Bisa itu dari sisi pemasaran itu ada 4P itu ya, plus 3P yang baru, ya ini produk, price, place, dan promotion ya. Yang baru ditambahin lagi adalah people, process, dan physical evidence ya. Kemudian juga ada hal yang lainnya ya, entah misalnya ekonomi, teknologi, politik, budaya, termasuk juga sosial ya. Contoh kalau sekarang ini bukan sekedar masalah produk loh ya, bukan masalah sekedar teknologi, pada dasarnya semuanya tidak ada masalah ya. Contoh yang kemarin saya baca itu pabrik pesawat Airbus yang memproduksi pesawat yang paling besar sedunia, yaitu Airbus A380, menyatakan tahun ini tidak memproduksi lagi. Ya. Bagaimana dia bisa sampai mengambil keputusan itu? Jangankan yang ada orang pesan, yang sudah pesan aja dibatalkan, yang sudah beli dikandangkan. Kenapa? Jumlah penumpangnya sedikit, ya. Padahal pesawat itu bisa membawa sampai 1.000 penumpang, karena pesawat itu tingkat ya, kayak dua tingkat, 2 lantai kayak gitu. Yang terbesar sebelumnya itu Boeing 747, itu juga 2 lantai, tapi cuma 2 lantainya itu di depan aja, ya, nggak sampai semuanya. Sedangkan Airbus A380 ini semuanya, ya. Tapi ini banyak ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan penerbangan ini yang mengkandangkan karena apa? Penumpangnya terlalu sedikit. Kalau dinaikkan besar itu rugi ya. Ya jadi ya dinaikkan pesawat yang lebih kecil ya. Kemungkinan ke depan ini akan lama bangkitnya daripada dia menghidupi karyawannya hanya menunggu orders, mending disampaikan bahwa tidak berhenti tidak memproduksi lagi.
Bahkan kemudian diikutin lagi saya baca ya, karena tadi saya bilang saya suka militer gitu, pesawat ya. Boeing juga mengumumkan bahwa tahun ini terakhir memproduksi pesawat Boeing 747. Jadi pesawat yang istilahnya jumbo, ya, jumbo jet ya, super jumbo dan macam-macam, ini nggak ada pasarnya sekarang. Kenapa? Kalau dulu itu memang dari Inggris misalnya, dari Eropa langsung ke Australia, bisa nampung kirim banyak orang, jadi lebih murah. Tapi sekarang karena ada kondisi seperti ini, ya nggak banyak, ya tetap mungkin ada, diperbolehkan dengan tentu protokol kesehatan seperti ini dan macam-macam ya. Kemarin sudah saya pernah ceritakan di kelas ya, teman yang di Makassar dapat tugas ke Jakarta dan motret keadaannya yang di dalam pesawat. Dia motret itu cuma dia sama teman-teman dari Makassar, satu pesawat itu Boeing 737 itu yang mungkin bisa sampai 200, itu cuma 6 penumpang. Ya, apa nggak rugi sih? 6 penumpang, air crew-nya aja pilotnya 2 ya, pilotnya ada pramugarinya berapa? 6 ya, udah 8 penumpangnya cuma 6 ya. Terus kemudian dia motret itu apa, papan display di bandara itu semuanya ditulis cancel dari penerbangan apa, cancel. Walaupun ada delay, kenapa kok cancel? Bayangan saya mereka sudah menunggu sampai detik terakhir, ternyata belum banyak penumpang, akhirnya ya mungkin di delay dulu, masih belum banyak penumpang, istilahnya ngetem ya kalau kendaraan umum darat itu ya, bemo atau bis. Udah kemudian di cancel, berikutnya pasti ada rute lagi, akhirnya di cancel, banyak cancel semua ya. Bukan secara teknologi, enggak, secara ekonomi juga enggak ya, semuanya oke semua seperti saya bilang kemarin, cuma gara-gara orang kemudian takut untuk keluar, ya akhirnya enggak menjadikan. Ketika enggak itu akhirnya merentet semua. Seperti saya bilang kemarin, ketika saya berani misalnya ke Bali, akhirnya saya butuh pesawat, saya butuh apa namanya dari bandara ke hotel, kemudian butuh apa namanya kayak kendaraan yang keliling situ, misalnya apa kayak HIS atau apa ya, mobil bis kecil seperti itu ya. Terus kemudian butuh apa, restoran, butuh tempat wisata, butuh oleh-oleh. Sekarang berhenti semua ya. Apakah mereka mengurangi? Enggak, semuanya sama. Cuma gara-gara ini ternyata semua pengaruh gitu ya. Kayak kemarin sudah saya tanyakan kalian apa yang dimaksud dengan resesi ya. Sekarang sudah masuk ke resesi. Nah, dari sini kemudian masuk ke kotak hitam pembeli. Tahu kan kotak hitam? Black box, ada yang tahu kotak hitam? Atau pernah dengar kotak hitam? Pernah, Pak. Apa itu, Theo? Black box. Yang di pesawat Ya, itu kan, betul. Pak. Nah, apa itu black box itu? Itu yang menyimpan percakapan terakhir antara pilot sama apa yang di tower itu, Pak. Ya, betul sekali. Pinter kamu, Theo. Kamu suka pesawat-pesawat, Theo? Kok tahu kamu? Karena banyak di berita aja, Pak. Jadi saya dengar. Ya, betul. Jadi kotak hitam itu kayak perekam ya. Kotak merekam yang apa, yang merekam selama kejadian terakhir ya. Ya mungkin setelah itu karena mungkin ada kapasitas yang paling terakhir mungkin di-delete. Tapi artinya mencatat semua ya. Jadi di dalam pembeli ini ternyata juga punya kotak hitam. Kita punya kotak hitam ini, black box ya, yang akan merekam mulai kita lahir sampai mungkin meninggal ya. Selama itu semua hal yang kita dengar, kita rasakan, kita alamin, dicatat ya sama kotak hitam kita. Dan dari situ kadang-kadang kita ngambil keputusan ya, wah wis aku trauma lan mrene, gak gelem aku. Kenapa? Aku benci cilik trauma kena kejadian gini, aku gak mau ya, contoh ya. Kalian punya ini enggak, pernah cerita-cerita yang kayak gitu enggak, trauma-trauma gitu, sehingga ada orang mungkin karena trauma mau melakukan atau tidak mau melakukan? Ada enggak yang trauma-trauma unik gitu? Ya, ada enggak? Aku punya teman dulu waktu kecil di kampung sana, itu ada. Ternyata sampai sekarang katanya ya kan sudah nggak tinggal di situ lagi, di kampung situ. Ya, jadi dia sudah keluar, saya juga sudah keluar, dia juga keluar, tapi orang tuanya kan masih di situ. Jadi kadang-kadang saya tanya sama orang tua saya. Iya, kawan. Ya, itu nggak masuk akal sepertinya. Dia
dia ditunjukkan nasi, takut itu. Nasi diberi nasi gitu, takut luari gak karu-karuan ya. Dan dia pasti marah ke kita ya, sambil istilahnya Surabaya itu meso-meso gitu ya, karena dia tuh memang takut. Kita tahu takut kok nunjukkan itu ya, marah-marah tuh sampai sekarang katanya ya. Lucunya saya kan juga heran loh, bagaimana dia makan ya, kok kan kita orang Indonesia kan makan nasi gitu, ternyata kalau lontong nggak masalah. Lontong kan juga beras ya, nasi yang dipadatkan ya. Ini nggak tahu bagaimana kok dia bisa trauma. Jadi trauma mungkin masa kecilnya. Ini masih kecil yang saya masih SD, dia juga masih SD. Ya, ini takut dengan apa namanya nasi. Menurut saya aneh nasi ya. Tapi kalau lain mungkin banyak takutnya ya. Contoh teman kantor itu takut sama apa namanya ulat. Ulat. Bahkan lucu ya, ulat dari internet itu foto gambar internet kemudian di print, langsung diletakkan di laptop monitor, dia luari sampai turun ya, padahal kantor kita di lantai, dia turun sampai ke parkiran di halaman sambil maki-maki yang begitu, kita tertawa puas gitu ya. Ini kan contoh ya, ini nggak tahu kenapa kok dia sampai sesuatu itu, bahkan bukan ulat beneran ya, hanya gambar dia sudah takut. Apalagi yang mainan itu yang apa kayak ular-ularan, kayak kan ada kayak mainan itu kan kayak karet gitu, dilempar, muarah sekali karena dia memang takut, bukan apa namanya, bukan dibuat-buat ya. Kalian punya pengalaman seperti itu nggak? Ada teman atau orang yang kalian tahu ada punya trauma kayak gitu? Ada Pak, Edwin Pak, trauma sama mantannya Pak, kalau ketemu lari-lari Pak. Kamu harus move on, Win. Kalau gitu harus move on. Jangan khawatir, kamu nanti siapa tahu dapat penggantinya yang lebih baik. Nggak usah lah, kita juga nggak tahu masa depan kok. Kamu belum tentu sama dia cocok terus bahagia, bisa malah nggak bahagia. Justru sama orang lain itu mungkin bahagia. Gitu, Win. Yang lain mungkin ada contoh? Itu pengalaman Theo sendiri, Pak. Mungkin itu Pak, kalau Theo itu apa, trauma menjalani hubungan baru lagi Pak, karena diselingkuhi. Mulai wes itu bukan ya wes, trauma nggak lucu itu, maksudnya trauma nggak unik, banyak kayak gitu kan. Ada orang yang ya mohon maaf itu mungkin ada ya, mungkin kalian tahu mungkin ya pernah lihat ibu rumah tangga ya, seorang istri yang nggak mau menikah lagi karena trauma waktu pernikahan terakhir itu ya nggak bagus gitu, sehingga nggak mau menikah lagi karena takut nanti gitu ya. Kan banyak ya, bahkan yang artis-artis itu sampai sekarang kan ada yang nggak menikah ya, kayak Rosa itu ya. Rosa itu nggak menikah, padahal kan cantik ya, banyak yang seneng. Bahkan yang lebih muda kayak Afgan itu, padahal Afgan itu kan banyak didolai cewek-cewek, itu katanya seneng sama Rosa, padahal Rosa janda ya, mungkin nggak mau, mungkin trauma ya dulu. Siapa lagi itu yang nggaknya trauma kayak gitu ya? Edwin Pak, takut nikah lagi Pak. Siapa? Ya, Pak. Edwin. Dia kan habis putus kan, Pak. Tahun kemarin kan Theo habis putus. Nah, itu katanya sudah agak trauma cari pacar baru, Pak. Tapi kan itu bukan sesuatu yang unik ya, maksud saya traumanya unik seperti tadi teman saya tadi itu. Pak, Raffi Ahmad Pak, takut sama rambutan. Oh iya ya, betul ya, benar, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, itu maksud saya seperti ini loh. Ya, ada sesuatu yang unik kayak Raffi Ahmad itu, saya tahu ini karena kadang-kadang ibu saya yang sering lihat vlognya si Raffi Ahmad ini, dia kadang-kadang yang marah-marah kalau ditunjukin rambutan, dia kayaknya memang nggak dibuat-buat ya. Tapi saya juga heran, jangan-jangan juga dibuat-buat sebagai karakter kan. Dia seorang vlogger yang apa namanya, banyak video yang buat ngeprank kayak gitu. Tapi ya itu sesuatu yang unik ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, di dalam kotak hitam ini ya ada karakteristik pembeli ya. Di dalam kotak hitam berdasarkan tadi itu, terus kemudian akan timbul karakteristik pembeli. Karakteristik itu ya seperti itu, karena berdasarkan pengalaman hidupnya. Maka di dalam pembeli ini maka ada proses keputusan pembeli ya. Dia nggak mau beli ini karena dulu pernah kayak gini, atau dia suka beli ini karena ini. Contoh tadi seperti saya atau keluarga kami.
ini bukan iklan ya. Ya, kami beli TV merek SAP ini ya karena kita punya pengalaman yang baik, misalnya contoh ya. Nah, dari situ kemudian tanggapan pembelinya, milih produk, milih merek, milih dealer termasuk milih toko ya, produknya sama ya, atau mungkin servis yang diberikan jasanya sama, tapi kadang-kadang orang milih, oh jangan kono itu, ya kan, padahal sama sebenarnya. Kenapa kok nggak membeli di sana tapi membeli di situ? Waktu pembelian ya, beli sekarang, beli nanti, seperti saya bilang kemarin di dalam iklan itu, salah satu tujuannya adalah mendorong pembelian yang sebenarnya bisa ditunda jadi pembelian mendesak ya. Jumlah pembelian, beli sedikit, atau artinya nggak perlu beli, akhirnya beli, atau karena iming-iming misalnya beli 2 gratis 1 akhirnya beli 2 padahal dia butuh 1 sebenarnya, cuma eman gitu loh. Padahal dia cukup 1 sebenarnya, akhirnya dia beli 2 ya, dapat 3, nggak pakai, padahal makanya cuma 1 ya. Cuma pikirannya di dalam situ, keputusan membeli karena dipengaruhi tadi itu ya, eman ya, bisa beli aja, itu mending cuma gratis 2 beli 1. Kadang-kadang dia kebutuhannya 1 terus beli 5 gratis 1, beli 5 kayak gitu ya. Ini kemarin. Oke, kita lihat sekarang pasar konsumen. Kalian juga bisa lihat ya di komputer kalian sendiri, sudah saya upload ya. Pasar konsumen terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa atau konsumen pribadi. Jadi yang dimaksudkan, maksudnya pasar ini bertemunya konsumen ya, pertemunya produsen dan konsumen, tetapi untuk konsumen pribadi loh, maka namanya pasar konsumen. Tapi kalau misalnya produsen dengan produsen kadang-kadang juga beli ya produknya, tapi ini bukan yang maksudkan itu ya. Contoh misalnya saya kayak dulu pernah presentasi di itu Omya, pernah dengar nggak ada pabrik Omya, persis di bawahnya jembatan layang Trosobo. Jadi kalau kalian dari Surabaya mau ke Solo misalnya, itu naik ke jalan layang Trosobo, pas kalian naik itu tolnya sebelah kanan, kalau dari Surabaya itu kan di bawahnya rel kereta api, itu ada pabrik, logonya aneh menurut saya, Omya gitu ya. Pabrik itu hanya memproduksi bahan namanya fluoride atau fosfor ya. Bukan fluoride, fosfor ya. Fosfor. Nah, fosfor ini nggak tahu bahannya apa, pokoknya dia bentuknya ya kayak bubuk ya, kayak semen gitu. Dan itu dijual ke salah satunya ke pabrik pasta gigi ya, karena digunakan untuk bahan pasta gigi ya. Jadi ya katanya juga nggak hanya itu ya, fosfor itu banyak macam-macam. Saya dijelaskan ya, ternyata itu juga sebagai bahan bahan untuk industri ya. Ini pasti juga punya pasarnya ya, tapi ini bukan maksudnya itu ya, itu masih dipakai untuk diproduksi lagi, ini langsung dipakai untuk sebagai konsumsi pribadi ya. Perilaku pembelian konsumen ya, modelnya sederhana. Model perilaku konsumen paling sederhana adalah model rangsangan respon. Model ini kalau kita belajar di ilmu ada namanya model. Model ini seperti kayak dulu kita waktu kita kuliah di teori periklanan ya. Ini menyederhanakan sebuah proses, kemudian dibuat sebuah model supaya kita bisa memahami lebih jelas ya, dibuat modelnya supaya disederhanakan. Contoh mungkin masih ingat kalian model komunikasi periklanan, ada yang masih ingat? Masih baterai ya. Aicha dan Aida. Tak kanggo serusak nih digital loh. Ya, ya betul, masih ingat ya. Aida, Aicha, apalagi Aita, siapa lagi? Ayo Theo, kamu ikut teori periklanan. Teori periklanan lagi. Ini kan masih tahap di model proses komunikasi periklanan. Apalagi Theo? Ayo apa Theo? Jangan-jangan nggak dengerin Pak. Theo ikut juga teori periklanan ini supaya khatam jarinya Theo, tambah dalam ya, ikut lagi dia. Ya itu contoh ya, model-model. Ini sekarang ada lagi model perilaku konsumen yang paling sederhana, itu modelnya adalah rangsangan respon ya. Menurut model ini, rangsangan pemasaran 4P tadi, product, price, place, dan promotion,
dan keempat utamanya seperti tadi ekonomi politik memasuki kotak otak konsumen dan menghasilkan respon. Jadi ada rangsangan yang dilakukan oleh di luar konsumen, masuk di dalam konsumen, kemudian konsumen menghasilkan respon. Ini paling sederhana. Jadi gampangnya ada aksi, ada reaksi, ada rangsangan, ada respon. Bisa nerima, bisa nolak. Ini model yang paling sederhana. Model berikutnya adalah setelah berada dalam kotak hitam, masukan ini menghasilkan respon. Ini masih yang tadi itu yang sederhana. Dapat diteliti apakah seperti pilihan produk, pilihan merek, waktu seperti ini ya. Model ini ya, model perilaku konsumen yang sederhana. Nah, sekarang kita akan lihatnya bagaimana sih mereka melakukan keputusan pembelian ya. Perilaku pembelian bisa sangat bervariasi melintasi berbagai tipe produk dan keputusan pembelian, antara lain perilaku pembelian kompleks, perilaku pengurangan disonansi, perilaku pembelian kebiasaan, dan perilaku pembelian mencari keragaman. Ya, coba kita lihat satu-satu. Ya, konsumen mempunyai perilaku pembelian kompleks ketika mereka sangat terlibat dalam suatu pembelian dan melihat perbedaan signifikan di antara merek. Ya, jadi ketika orang melakukan perilaku pembelian kompleks, ketika melihat bahwa ketika mereka beli, melihat ada perbedaan signifikan di antara merek. Ya, perbedaan itu signifikan, misalnya apa contohnya? Misalnya yang paling gampang aja harga ya. Ya misalnya ya contoh ya HP ya, misalnya speknya sama, prosesornya Qualcomm bla bla bla, RAM-nya segini sama, layarnya sama, tapi merek A sama merek B harganya selisih 400.000 ya, gitu contoh misalnya. Ya nanti mungkin akan milih yang murah itu. Apalagi contoh yang perbedaan signifikan. Ada yang tahu atau memberikan masukan? Suaranya Arfian ini nggak kedengaran. Apa Rizky? Apa? Bentuk sama warna. Contoh apa misalnya? Kayak misalnya apa namanya, beli mobil Pak. Kan bentuk sama kebutuhannya kan juga beda-beda warnanya. Iya sih, tapi kalau warna mungkin tidak ya. Kalau warna mungkin tidak akan ngambil keputusan, maksudnya membandingkan merek ya. Ini kan membandingkan merek, antar merek ini berbeda signifikan. Ya karena kadang-kadang kalau sama merek sih warna sih sama. Misalnya contoh antara sesama kelas ya, misalnya Suzuki kok lupa aku. Sekelas sama Avanza itu, kalau Suzuki apa? Mereknya itu produknya namanya? R3 Pak. Nah, R3 sama Avanza itu kan mungkin sama-sama menyediakan warna silver misalnya, ya nggak ada bedanya ya. Tapi kalau bentuk benar ya, tadi benar ya, misalnya sama-sama tadi itu kendaraan MPV ya, MPV medium ya, kayak misalnya R3 sama Avanza ya. Tapi orang mungkin senang modelnya R3, ada yang senang modelnya Avanza. Ini mungkin terjadi perbedaan yang signifikan. Tapi sebenarnya ada lagi, sebenarnya ada banyak sih sebenarnya signifikan. Yang daripada begitu ada yang contoh kalau masalah harga banyak ya orang bandingkan itu. Kemudian masalah jumlah ya, volume. Kadang-kadang saya juga memperhatikan gitu ya. Jadi harganya sama ya, misalnya krepek pisang misalnya, harganya sama, mereknya tentu kita bandingkan merek ya, ini ya merek yang berbeda ya. Ini merek A, ini merek B ya, harganya sama, tapi merek B ini volumenya lebih banyak, misalnya ini 250 gram, ini 350 gram. Saya milih yang lebih banyak ini ya, perbedaan signifikan ya. Contoh yang dulu itu kadang-kadang saya memperhatikan ini, kalau saya di oleh-oleh itu krepek nangka gitu ya, krepek apel gitu, mereknya beda, tapi kok yang ini dengan harga yang sama ini lebih banyak ya, milih itu. Padahal mungkin yang lebih banyak tadi itu mungkin nggak enak mungkin ya. Berikutnya adalah perilaku pengurang disonansi. Bila konsumen terlibat tapi melihat perbedaannya ini nggak terlalu signifikan, nggak terlalu beda ya, antara mereknya nggak terlalu beda ya. Contoh ya, kalau kita ambil contoh, kenapa sih
siapa namanya Pertamina sekarang mengurangi promonya sejak waktu di awal-awal. Waktu di awal-awal itu promonya Pertamina gencar ya, sampai ada istilahnya apa, mulai dari nol ya gitu. Pertamina pasti Pak. Sekarang waktu itu ada kompetitor masuk apa namanya Shell, Petronas kayak gitu ya. Sekarang kok mereka enggak ya? Karena apa enggak ya? Bapak Yusuf kan apa namanya orang-orang beli itu yang premium Pertalite ya, tapi Pertamina tidak mengiklankan itu karena premium sama Pertalite itu nggak bisa dikalahkan sama kompetitor karena harganya itu disubsidi sama pemerintah. Enggak, Pertamina itu mempromosikan merek Pertamax. Nah, itu yang mungkin sama dengan kayak Shell atau Petronas yang sama ya. Karena mereka merasa bahwa merek yang produk yang apa ya, brandnya yang Pertamax ini masih lebih murah dibanding merek yang lain. Jadi orang-orang masih melihat atau kebutuhan bahan bakar minyak yang kualitas tinggi kayak Pertamax, Petronas, Shell itu hanya sedikit. Jadi nggak perlu iklan gitu mungkin ya. Jadi atau kemudian orang-orang melihat tidak ada perbedaan signifikan antara itu ya misalnya. Jadi perilaku pengurang disonansi itu kalau konsumen melihat beberapa merek ini membandingkan merek ini tidak terlalu terjadi perbedaan signifikan. Misalnya contoh mie instan misalnya antara merek Indomie sama mie sedap. Ini apa ya bedanya ya? Podo-podo mie goreng. Rasa mie goreng ya iki ono krioke regone ya podo, ini bingung ini dipangan ya mungkin ya sama aja, nggak terlalu berbeda signifikan ya, karena ya isinya ya sama mungkin 80 gram gitu, harganya ya sama juga paling selisih 100-200 gitu ya. Berikutnya adalah perilaku pembelian kebiasaan ya, bila dalam kondisi keterlibatan rendah dan sedikit perbedaan merek ya. Kemudian berikutnya, ya ini kebiasaan artinya orang membeli itu karena sudah jadi kebiasaan. Jadi artinya tidak perlu sampai apa ya proses berpikir banyak. Jadi ke toko gitu langsung ngambil ya. Misalnya kalau sabun gitu ngambil, nggak sampai lihat dulu ingredientnya dibandingkan lebih enggak karena dia sudah kebiasaan. Jadi keterlibatan untuk mengambil keputusannya rendah dan gak ada terlalu banyak perbedaan misalnya antara pesaing, misalnya antara Lux dengan Gift misalnya, ya selisih-selisihnya nggak terlalu jauh beda, bahannya juga sama atau apalah, atau mungkin Rinso dengan apa itu Daya misalnya, atau dengan apa itu yang minyak atau minyak goreng ya antara Bimoli dengan Kunci Mas atau apa itu, ya nggak terlalu terlalu beda. Jadi orang-orang melihat ya kadang-kadang ya langsung ngambil gitu aja ya. Dalam situasi yang punya karakteristik keterlibatan rendah, tetapi anggapan perbedaan mereka yang signifikan, konsumen terlibat dalam perilaku pembelian mencari keragaman. Nah ini, bila kebiasaan tadi itu berarti keterlibatan rendah, tetapi merek ini menjadi perbedaan yang signifikan. Jadi antara merek ini ada perbedaan signifikan. Nah kadang-kadang orang iseng ya, seperti saya, mencoba sesuatu. Seperti saya terakhir ini. Saya beli kopi itu kalau ke kayak apa namanya, ke agen ya istilahnya, bukan ke toko ya. Kalau toko kayak Alfamart, Indomaret itu sudah dibungkus ya. Saya beli biasanya kalau kopi-kopian itu di agen yang warkop itu beli. Jadi tempatnya itu kayak di apa ya, sudah di modelnya kayak rentengan gitu. Harganya selisih memang lebih murah ya dan lebih banyak ya. Kalau di toko kadang-kadang apa ya mereknya itu nggak terlalu banyak. Ini macam-macam yang aneh-aneh. Dan harganya hampir sama kok, paling selisih 1.000-2.000, sehingga hampir semua merek sudah saya cobai semua. Mulai merek Torabika, Neo, apa itu, sudah kopi itu semua sudah coba. Tapi kopi yang gitu ya teman-teman, kopi saset istilahnya ya. Saya nggak suka terlalu kopi yang hitam-hitam yang asli bubuk itu, malah nggak pernah beli. Yang kopi saset saya eksperimen terus, yang nyoba ini, enak, oke, nanti kapan lagi beli, tapi nggak beli lagi tuh, coba sana lihat lagi ada merek baru, beli lagi mereknya. Dan kopi pun nggak ada yang kopi campur jahe, kopi campur susu, kopi campur apalagi kemarin, kopi campur duren, nyoba kemarin kayak gitu-gitu ya. Kalian punya pengalaman kayak gitu nggak? Dimana keterlibatan rendah, tapi ada perbedaan merek signifikan sehingga kalian mencoba untuk apa ya eksperimen, nyoba-nyoba.
Kalau saya tadi itu kayak kopi, karena harganya sama. Kalian bagaimana? Anin, ya seperti apa contohnya Nin? Oh ya betul Nin. Ya. Kenapa kalau pagi agak lemes ya, kalau sore kok ruame ya, ketua kelas? Dan kenapa teman-temanmu kalau pagi ini kok responnya nggak terlalu, kalau sore kayak kemarin ruame ini, kenapa ini? Apakah kalau pagi masih ngantuk? Bisa jadi, Pak. Diajak ngomong susah ini, padahal kan ini contoh-contoh sehari-hari ini. Belum sarapan, Pak. Lah, kamu mungkin nggak percaya nggak sarapan, kamu kameramu off gitu sambil sarapan, aku mana tahu. Oh. Kecuali memang belum dimasakan. Mungkin Edwin sudah, Pak. Edwin sudah lah, sarapan pecel lah. Banyak pecel di sana. Yang lain ini, cewek-cewek Jose nih, kenapa ya Jose nggak kedengaran suaranya? Biasanya sering kedengaran suaranya ini. Aulia Unisa. Mic-nya Aulia mati, Pak. Oh gitu. Dita, kamu nanti Ya. kerja di jam 11. Iya, Pak. Kemarin juga Oh gitu. kerja jam 3. Jadi nggak kuliah Maaf ya, kemarin ya? Kamu sama Bimo talian nggak kuliah? Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Loh, bukan, artinya harusnya kamu kemarin absen aja nggak apa-apa, nggak ikut kuliahnya nggak apa-apa, yang penting absen. Kan kamu ya kerjanya di kantoran pakai komputer, nyalakan satu. Kemarin saya absen. Hah? Absen. Absen dah? Iya. Oh lupa aku, siapa ya? Bimo berarti yang nggak masuk kemarin. Ya, minta tolong ya, Pak. Minta tolong apa? Di absen. Nggak bisa lah, absen sendiri kok absenin. Manual. Ya, yang berdasarkan data itu aku, berdasarkan data di Mabrilian, silakan kalian absen di Mabrilian ya. Kemudian nggak sempat kuliah nggak apa-apa, yang penting absen dulu ya. Saya memahami kalian, meskipun bagi saya rada aneh, kalian masih tanggung jawabnya mahasiswa, apa keberatan kalian untuk kuliah ya. Ya kalau misalnya masalah kuota ya nggak apa-apa, ikut semampunya aja, misalnya 1 jam selesai dimatikan aja, Pak mohon izin kuota saya habis, nggak apa-apa ya. Tapi ini saya beri istilahnya sunnahnya lengkap gitu, misalnya 1,5 jam, yang punya apa ya fasilitas kayak wifi di rumah dipakai nggak dipakai nggak masalah ya, saya teruskan gitu loh. Tapi yang ikut tadi berhenti juga nggak apa-apa, punya kesibukan, entah tadi saya bilang antar orang tua atau menunggu siapa gitu, ya nggak apa-apa, cuma hanya kuliah 10 menit, 5 menit, bahkan nggak kuliah, yang penting absen. Cuma bagi saya, tanggung jawab kalian masih sebagai mahasiswa, permintaan dari orang tua, harusnya kalian ya tetap kuliah nggak, sedangkan untuk bukti empirisnya kalian kuliah, ya absen. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah proses keputusan pembelian ya. Ketika seseorang konsumen melakukan pembelian, itu prosesnya pertama adalah satu, apa? Mengenal kebutuhan. Kebutuhan aku butuh apa sekarang? Ono sing nawari, sup iki ono HP murah, sup. Ono wong butuh duit iki. Aduh, tapi aku lagi gak butuh ya gak tuku. Ya. Aku wingi pas lagi butuh HP gak ono sing nawarin. Saiki ono nawarin lagi gak butuh duit, apa gak butuh HP, gak ada duit. Kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi pertama kita butuh apa, kemudian dari kebutuhan itu kemudian kadang kita mencari informasi ya, apa ya, contoh saya mau beli HP karena HP saya kayaknya sudah waktunya ganti, saya cari informasi ya, apa merek-merek apa, mungkin fasilitas atau apalah kalian tadi itu bisa contoh. Tadi ada yang beri contoh alat rekam tadi ya, siapa tadi itu, saya nggak baca chatting sih, tadi ada jawaban dari apa tadi, alat rekam Tamam, saya nggak tahu apa yang maksudnya alat rekaman ini, menjawab saya yang mana ini, modus Facebook, ya apa nih modus Facebook, nggak paham aku. Oke, saya teruskan. Dengan cari informasi, terus kemudian melakukan evaluasi. Sita, ini
sudah dapat informasi terus dievaluasi, mungkin akan dikerucutkan. Oh, aku tak beli berdasarkan kayak gini. Oh, yang penting remnya gede. Apa yang penting prosesornya? Oh, yang penting layarnya. Sudah dikurangin ya. Contoh yang ini, saya ini beli laptop yang baru ini. Kemarin saya butuh laptop karena laptop saya yang lama itu rusak ya, harddisknya jadi ke format ya. Waduh, kayak gitu. Terus saya agak trauma. Terus beli itu persyaratan saya sudah tetapkan. Saya kepingin laptop yang 15 inch layarnya, tapi prosesornya kalau sudah minimal Intel i3 ya, atau kalau AMD sekelas dengan itu. Terus kemudian yang penting ini harddisknya sudah nggak boleh cakram lagi ya, harddisk yang model piringan, tapi yang kayak flash disk kayak SSD gitu. Ya udah, 3 itu persyaratan. Ternyata dari itu enak, saya sudah tetapkan kebutuhan itu, langsung saya cari informasi, sudah nemu beberapa merek ya, beberapa tipe, karena yang tadi tuh layar 15 inch, prosesornya minimal i3, terus kemudian harddisknya harus SSD. Ini udah langsung nggak terkurangin gitu. Nah, dari situ, dari merek ini kemudian saya bandingkan ya. Saya tentu kalau saya ya cari yang murah ya. Ada merek HP, ada merek Asus, ada merek Acer gitu ya. Dari situ kemudian saya melakukan keputusan membeli. Aku pilih sekarang Asus ya. Ini bukan iklan ini. Ini contoh pengalaman saya ya. Terus kemudian baru terjadi perilaku pasca pembelian. Misalnya ketika saya kemudian memutuskan beli Asus, ternyata ketika saya memakai Asus puas, sehingga berikutnya kemungkinan besar saya akan membeli membeli laptop lagi merek Asus. Betul. Kenapa terakhir ini saya beli Asus, karena perilaku pasca pembelian saya ini puas ya. Saya sudah nyobain Acer, saya sudah pernah nyoba Lenovo, saya sudah pernah mencoba HP, saya pernah mencoba Dell ya. Yang belum pernah nyoba Sony Vaio itu, tapi sudah jarang sekarang dijual. Toshiba belum pernah, IBM pernah ya, IBM ThinkPad itu. Tapi ya dari sekian itu saya yang paling puas Asus. Jadi terakhir ini saya beli Asus. Tugas pemasar, tugas kita adalah memahami perilaku pembeli pada masing-masing tahap dan pengaruh yang perilaku. Jadi pengenalan kebutuhan, berarti kita harus bisa menciptakan produk sesuai kebutuhannya. Misalnya ada anak suka game, ya sudah, kita bikin laptop yang cocok untuk anak-anak game. Mungkin layarnya, prosesornya, VGA-nya ya. Oh ya, saya juga salah satunya mendasarkan VGA karena saya YouTuber. Buat render supaya cepat. Nah ini. Atau untuk anak sekolah SD. Wah, ini anak sekolah SD ini cukup hanya untuk kuliah online ini, misalnya browsingan ini, dan orang tua nggak perlu mahal-mahal, ya udah bikin prosesor yang gini. Ini contoh ya, gitu ya. Selama pengenalan kebutuhan, konsumen mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh sebuah produk atau jasa ya. Setelah kebutuhan itu dikenali, konsumen berusaha mencari lebih banyak informasi dan berpindah ke tahap pencarian informasi. Dengan informasi di tangan, konsumen melanjutkan usahanya ke evaluasi alternatif, di mana selama tahap ini informasi digunakan untuk mengevaluasi merek dalam sekelompok pilihan. Seperti saya tadi ya contohnya, saya kerucutkan lagi lebih sedikit ya. Baru kemudian sudah sangat sedikit, baru kemudian saya mengambil keputusan. Kemudian konsumen membuat keputusan pembelian dan benar-benar membeli produk itu. Di akhir proses keputusan pembeli, perilaku pasca pembelian, konsumen mengambil tindakan berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. Jadi kalau dia puas, ya kemungkinan nanti ke depan beli lagi merek itu. Kalau tidak puas, ya mungkin dia istilahnya tadi Theo sama Edwin tadi trauma, nggak mau menggunakan lagi merek itu. Oke, berikutnya ada namanya proses adopsi produk ya, perilaku pembelian konsumen. Proses adopsi produk dikelompokkan menjadi 5 tahap: kesadaran, minat, evaluasi, mencoba, adopsi. Ini model sebenarnya ya, model yang sama seperti model AITA ya, dikembangkan oleh Everett Rogers ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kok diam semua ini? Saya baca dulu ya. Katanya Mas Boni telat absen, Mbak. Di chat sini, Mbak. Nggak bisa, kalau absen telat ya nggak bisa, toleransinya kan 15 menit.
Terlambat 15 menit nggak bisa. Siapa yang absen selain telat siapa namanya selain Boni, siapa yang terlambat selain Boni? Oke, ini mungkin buat pelajaran aja. Oke, saya buka sekarang, tidak saya batasin, saya coba bisa nggak ya? Saya hidupin lagi, tolong yang mungkin terlambat, saya hidupkan lagi coba. Ya, coba sebentar. Apa bisa, karena itu sudah di set sampai jam 7.15. Sekarang jam berapa? Jam 8.52. Oke, coba saya tambahkan jam 10, jam 9.15. Jam 9.15. Ya, sekarang kan jam 9 kurang 7 menit ya. Saya beri waktu 15 menit lagi, nggak tahu, coba. Yang Boni atau teman-teman yang lain, ya, coba yang terlambat absen bisa absen lagi. Oke, saya baca chattingannya Aninda. Jadi posting barang-barang Pak biasanya tidak terpakai lalu dijual. Laptop masih dan juga memperhatikan mutu barang agar pada tahu. Ya, mungkin seperti itu ya. Apa namanya, karena beli tadi itu nggak kebutuhan tapi karena sesuatu hal butuh ya. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, Boni kenapa kok terlambat? Bangun kesiangan atau ada tugas dari orang tua beli apa atau kenapa? Ya Allah teman-teman, ini bagaimana sih? Ya Allah, kalian lo masih muda. Saya kemarin ngajar full ya, kayak kalian itu kan. Jadi pagi ngajar, terus sore ngajar, terus saya masih kerja, nyiapkan materi termasuk bikin absen itu. Saya baru tidur itu pukul 10 ya. Tapi jam 3:30 saya sudah bangun, nyiapkan materi lagi untuk hari ini. Ya, udah tua loh saya. Kalian apa gitu loh. Misalnya kalian lembur pun sampai jam 3 harusnya, masa nggak bisa bangun minimal jam 7.30. Dinyalakan alarm 7.30 langsung absen. Tidur lagi. Atau konekkan Google Meet, tidur lagi. Saya panggilin Amir gitu, nggak diem aja. Ini hanya sekedar sebagai radio atau memang ikut kuliah atau enggak? Oh ya, ini kayak ini, siapa ini, Jose ini, nggak pernah terdengar suaranya. Saya panggilin ya nggak jawab ini, tumben ini kuliah semester ini. Kenapa ini Jose ini? Jose, saya kangen suaramu Jose. Ini ya tinggal langsung login terus ditinggal. Saya yang kangen, Jose yang nggak kangen. Kenapa Boni? Absennya nggak bisa. Oh, bisa hidupin kok. Sudah absen, Pak. Statusnya? Absen, bukan present dan lain-lain. Kamu ganti nggak bisa? Yang 7 toh, Pak. Hah? Yang ke-7 dah. Iya, betul. Yang tanggalnya, jangan lihat 7, coba lihat tanggalnya, 23 Oktober. Iya, statusnya sudah absen, Pak. Status absenmu apa? Absen. Nah, statusmu absen apa? Absen, Pak, statusnya. Oh gitu, nggak bisa diganti? Nggak bisa. Masa sih? Sudah otomatis. Coba ulangan, refreshen lagi. Sudah tak refresh. Coba lagi. Logout lagi, terus login lagi. Ya, kamu jangan terlambat lagi, karena memang mulai hari ini saya set lagi. Iya, Pak. Saya eksperimen kayak kopi ya. Ini ada fitur lagi baru ya.
kalau kalian melihat selama ini yang dari My Brilliant itu kan ada tanda tanya. Ini kadang-kadang kan menurut saya jelek ini. Ini tanda nggak tanya ini bisa, apa Pak. gitu. Masih tetap absen. Tetap absen, nggak bisa diganti. Iya. Oh, karena memang yang mulai hari ini kalau lebih dari jamnya itu otomatis kalau normalnya kan tanda tanya. Ini langsung saya set kalau dia nggak absen, artinya nggak melakukan apapun, defaultnya adalah absen gitu. Jadi bukan tanda tanya seperti biasa. Saya set lagi, jadi langsung otomatis dianggap absen gitu. Gitu. Itu mulai hari ini. Kalau tanda tanya itu apa, Pak? Tanda tanya itu kamu nggak absen. Yang selama ini kan kamu nggak login terus nggak ngapa-ngapain. Nah itu dulu itu nggak saya beri nggak beri saya set gitu ya sudah biarin kosong. Jadi akhirnya tanda tanya. Tapi tanda tanya itu berarti tidak submit ya, tidak submit untuk absen. Tidak absen untuk presensi. Nah ini mulai hari ini ada settingan saya lihat itu bisa diatur. Jadi kalau dia tidak submit berarti otomatis absen. Sudah, saya tadi itu gitu. Jadi kamu nggak submit pun secara otomatis waktunya habis sama sistem langsung diabsenkan, disubmitkan. Tapi submitnya adalah absen, nggak masuk kayak gitu. Ini saya lihat allow student to record on attendance sebenarnya. Masa nggak bisa ubah? Kayaknya memang nggak bisa ubah ya. Nggak bisa, Pak. Ya, absenmu sudah berapa sekarang? Kemarin nggak ikut, Pak. Cuma kemarin sama hari ini. 2 kan? Kemarin itu tak kirain minggu depan kuliahnya. Nah iya, kamu berarti nggak masuk 2? Iya, 2. Ya, nggak apa-apa, masih ada jatah 1 kan? Wis tenang, besok terlambat lagi nggak apa-apa, masih ada sisa 1 kan? Ya wes gitu aja. Makasih ya, Pak. Ya. Makanya gini, saya nggak tahu kalian cari sahabat dekat. Saya tahu kalian pasti punya sahabat dekat, misalnya Theo sama Edwin, Bimo sama Dita ini mungkin loh ya. Kalau dulu di kantor ya ada temen yang selalu gajinya habis. Karena kita kalau terlambat potong gaji kan, kalau terlambat potong gaji ya. Nah ini temennya ini karib ya, sesama teman kantor ya. Dia sudah merasa pakai alarm, tapi susah bangun istilahnya ya. Istilahnya bangun siangan lah, istilahnya kalau kita di kantor dulu istilahnya bangsawan, kelompok bangsawan, bangsane Tangiawan. Singkatan ya, kalau orang Surabaya bangsane Tangiawan itu sekelompok orang yang suka bangun siang kayak gitu, bangsane Tangiawan itu singkat bangsawan. Nah ini akhirnya si bangsawan ini minta teman kantornya untuk menggugah ya, untung temannya ini baik. Jadi pagi gitu jam 4 jam 5 dia beneran nelpon gitu ya, terus dia akan nelpon terus ya. Akhirnya lumayan ya, berkurang ya, dari yang dulu mesti telat dan otomatis potong gaji ya, gajinya habis, akhirnya mungkin nggak tahu perjanjian di dalamnya begitu, mungkin kan kamu daripada dipotong gaji potongannya kayak kantor, mending potongannya kan aku. Kita kayak mangan ya wes, aku buka ya, mungkin kayak gitu ya. Ini coba kalian Ayo Pak, kayak gitu Pak. Hah? Saya tiap pagi bangunin Theo terus, Pak. Loh, iya dan? Iya. Mana ada Pak? Gak ada Pak. Bapak kan tahu sendiri saya masuk jam berapa Pak, Edwin masuk jam berapa Pak. Bapak Ya, tahu. Nggak, aku tahu Theo itu mahasiswa paling rajin di kuliah daring ini. Aku login, Theo sudah login duluan karena linknya sudah saya berikan. Kalau kemudian pakai akun kampus nggak perlu approve lagi. Kita lihat Theo sudah jegok-gogrok gitu. Makanya saya tuh heran, ngapain belum sarapan, tapi kuliah kayak tadi jam 7 sudah masuk, jam 7:05 kalau nggak salah. Kenapa? Kalau saya kan sarapan dulu, Pak. Kalau Theo itu enggak, Pak. Dia memaksa memang kan, Pak, tapi enggak sarapan gitu. Akhirnya sambat. Ya itu nggak sarapan karena mau diet Theo itu.
Karena Theo udah makan malam, Pak. Waktu malamnya itu udah makan. Langsung Jadi 3 piring sama sarapan. Kan tidur hilang makanannya kalau tidur. Ya itu Jadi yang lemah. bikin gendut. Iya, jadi lemak. Oke, kita lanjutkan. Ya, proses adopsi produksi pada mulanya konsumen harus menyadari produk baru. Ini yang kalau misalnya ada produk baru atau merek baru, ini prosesnya ya. Nah, jadi di sini iklan ya, misalnya contoh kalau kita dari sisi harus benar-benar disadarkan bahwa konsumen itu ada produk baru atau merek baru ya. Kesadaran ini akan menimbulkan minat dan konsumen mencari informasi tentang produk baru itu. Setelah informasi dikumpulkan, konsumen memasuki tahap evaluasi dan mempertimbangkan untuk membeli produk baru. Ini adalah model yang ini ya, adopsi produksi ya. Kalau kemarin tuh yang diutarakan sama Everett Rogers ya, ada evaluation ya, AITA ya, adopsi ya, ini tahapannya seperti itu. Berikutnya dalam tahap mencoba ya, di dalam tahap trial ya, itu konsumen mencoba produk dalam skala kecil ya, makanya pemasar bisa memberikan trial ya, sampel untuk bisa mencoba untuk meningkatkan estimasinya terhadap nilai produk. Jika konsumen puas dengan produk, ia memasuki tahap adopsi, memutuskan untuk menggunakan produk baru dengan skala lebih besar dan lebih teratur. Ini kalau dia puas ya. Kalau tidak puas ya dia kembali lagi ke produk lama. Ya. Oke, sekarang ada model lagi namanya difusi produk baru ya, berlaku pembeda. Kalau di model difusi produk baru ini apa namanya, tahapannya adalah inovator, early adopter ya, early itu awal, pengadopsi awal ya, terus kemudian early majority dan end majority dan orang yang terlambat ya. Artinya kita coba lihat ya, ketika difusi produk baru ini model baru lagi ya kayak tadi, orang yang ini penemu atau inovator ini bukan seorang penemu, maksudnya dia selalu senang mencoba hal yang baru meskipun beresiko. Ini adalah, ini kalau kita lihat dengan model yang ini yaitu difusi produk, ini ada namanya inovator. Inovator ini artinya orang suka mencoba-coba baru. Jadi ada produk baru dia berani untuk beli ya. Seperti saya untuk kopi tapi kalau yang mahal-mahal HP apa laptop ya juga berani. Pak Yusuf, ini ada merek baru ya, kemarin saya lihat di toko-nya ada merek apa gitu ya, speknya tinggi ya tapi murah ini. Waduh, saya bentuknya kayak MacBook gitu, tipis modelnya kayak gitu, tapi nggak berani saya. Kalau mahal ya nggak berani, kalau murah-murah ya seresiko nggak apa-apa ya. Pengadopsi awal ini yang lebih rendah lagi ya, seringkali menjadi pemimpin opini komunitas, menerima ide baru lebih awal tetapi dengan cermat ya. Jadi kalau yang inovator ini orangnya wis langsung ada baru langsung beli ya. Sedangkan kalau pengadopsi awal ini bukan selalu yang pertama, tetapi dia kalau merasa masih cocok dia akan mencoba untuk yang baru ya ini. Dan biasanya orang yang awal ini adalah opinion leader ya, opinion leader komunitas pemimpin ya, karena dia akan menyampaikan yang lain. Lah kalau majority early atau mayoritas awal jarang menjadi pemimpin tapi memutuskan untuk mencoba ide baru dengan banyak pertimbangan, melakukan pertimbangan itu sebelum kebanyakan orang melakukan. Jadi di selain itu ada orang lagi di bawahnya yang namanya mayoritas awal, dia sudah mencoba ya, mencoba lebih banyak dibanding kebanyakan ya. Tentu dia sudah dengan menggunakan lebih banyak pertimbangan. Kalau yang inovator tanpa pertimbangan, oh nyari ya, coba. Nah, kalau yang tadi itu dia kepinginnya untuk anak buahnya, yang tadi itu, yang pengadopsi awal. Kalau ini dia sudah ngambil keputusan, tapi lainnya belum ngambil keputusan, dia sudah. Lah, kalau mayoritas akhir ini ya kayak kebanyakan ya. Jadi dia setelah banyak orang mencoba, dia mencoba ya. Nah, kalau yang ini terlat ini, semuanya sudah banyak mencoba, dia barusan ya. Ini yang dinamakan difusi produk baru. Ya. Produsen mencoba membawa produk mereka agar diperhatikan oleh pengadopsi awal yang potensial, terutama mereka yang menjadi pemimpin opini. Maka tugas kita pemasar atau pembuat iklan ya adalah bagaimana membawa produk ini bisa diperhatikan. Pertama adalah untuk para pengadopsi awal ya, bukan untuk siapa, inovator ya. Kalau inovator gak usah dibujukin, dia langsung nyoba karena dia wis
dia pokoknya baru nyoba ya, nggak peduli cocok apa enggak, itu berarti bukan. Tapi yang pengadopsi awal, yang pemimpin pemimpin ya, karena ini sebelum early majority, yang mayoritas awal ya, yang pengadopsi awal ini yang bagaimana bisa mempengaruhi mereka, karena kalau sudah ini kena, yang early majority atau ending majority ini lebih kena lagi, lebih cepat gitu loh. Jadi contoh misalnya saya punya produk apa ya, bisa produk, bisa merek baru ya. Ketika orang baru menggunakan secara banyak itu mungkin baru 4-5 bulan. Kalau saya bisa mempengaruhi yang pengadopsi awal, mungkin produk saya bisa sudah diadopsi lebih cepat lagi, mungkin 2 bulan sudah hampir semua orang ya. Gitu. Oke, materi hari ini seperti ini. Ada yang mau ditanyakan?